Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, jumpa kembali dengan saya Cak Yudi. Masih di acara ngopot ya, dan masih di channel Cak Yudi TV tentunya. Para sedulur, seharian tadi ya saya menonton berita di televisi ya, karena kebetulan memang hari tadi adalah pendaftaran ya Pak Prabowo dan Mas Gibran ke KPU, mendaftar sebagai calon dan bakal calon presiden dan wakil presiden. Banyak pengamat itu yang menyoroti tentang ini. Saya ikuti dan saya melihat ada beberapa ya yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah dinasti dari kekuasaan, atau Pak Jokowi itu ingin apa ya, ada yang mengatakan tidak mau melepaskan jabatan, ada yang mengatakan Pak Jokowi ini sudah terlalu nyaman sehingga dia tidak mau apa ya, melepaskan jabatannya. Bahkan ada yang pendapat ekstrim, itu menurut saya, yang mengatakan bahwa karena dulu Pak Jokowi mengusulkan untuk jadi 3 periode tidak dikabulkan karena terbentur undang-undang, sehingga dia mengajukan anaknya suruh menjadi wakil presiden. Ya, kembali lagi ke pendapat ya, kita silahkan siapapun yang berpendapat, tapi ya mbok yao gitu loh ya, mereka tuh para pakar, para ilmuwan yang apa ya, yang sekolahnya itu tinggi-tinggi, lulusan universitas ternama di Indonesia itu, sehingga saya ya sebagai orang desa, wong kampung yang tidak sekolah tinggi itu jadi bingung gitu loh, melihat fakta di lapangan dengan cerita mereka itu kok berbeda. Seorang mereka mengatakan ini adalah sebuah dinasti ya. Ini sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak bermaksud mendukung si A si B, tidak, cuman saya melihat realita yang ada di kampung-kampung yang saya lihat sendiri itu ya. Itu pendapat saya sebagai wong desa yang tidak berpendidikan tinggi, jadi mohon maaf kalau pada yang pecetot ya. Kalau dikatakan dinasti ya, itu apanya yang salah juga gitu loh. Sekarang Sri Sultan Hamengkubuwono itu dari 1 sampai sekarang yang ke-10 itu apa tidak dinasti? Tapi mereka dicintai oleh warga Jogja, nggak ada masalah. Dulu atau belum lama ya, beberapa tahun yang lalu, anak dari Presiden Indonesia Pak SBY yang bernama AHY, beliau mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI. Kemudian belum lama ini beliau juga bergabung dengan Anies Baswedan, dia mencalonkan diri sebagai wakil presiden, wakilnya Anies, bahkan sudah balihonya sudah di mana-mana, calon wakil presiden. Nah ini nggak ada masalah tuh ya. Tapi kenapa ketika jatuh ke Pak Jokowi, kok orang ngomong pada pecetot dinasti? Dinasti apa ya? Kalau negara kita ini pilihan umumnya itu tidak secara langsung, atau bahasa kampungnya ya, bahasa saya itu coblosan, boleh Anda mengatakan ini, wah takutnya begini. Kalau coblosan itu kan yang menentukan kan kita, rakyat. Nggak harus orang yang dekat dengan kekuasaan itu pasti, ya tidak. Faktanya kerabatnya wakil presiden Bapak Ma'ruf Amin itu mencalonkan kepala daerah
ya di daerah Banten. Kalah nyatanya. Padahal apa? Kerabatnya wakil presiden. Seharusnya kalau memang itu dinasti ya menang dong. Nyatanya kalah. Karena apa? Pilihan langsung, coblosan langsung. Nah begitu pula dengan Mas Gibran, dengan Pak Prabowo. Itu pun nanti kan kita pilihan langsung, kita coblos. Jadi kalau memang kita tidak suka ya, nanti di 2024 bulan Februari, kita tidak usah nyoblos Mas Gibran. Kita nggak usah nyoblos Pak Prabowo, nyoblos yang lain. Selesai loh. Dinasti-dinasti apa? Dinasti taek. Sekarang contoh lagi, ada seorang pemain bola, punya anak 2 lelaki. Kemudian bapaknya ini pengen anaknya ini menjadi pemain sepak bola juga seperti dia. Disekolahkan di sekolah bola yang sama. Kemudian setelah dia main bola, diambil oleh klub-klub yang berbeda. Akhirnya apa? Bapaknya pemain bola, main di klub ini dulu, anaknya main di klub lain. Terus kita kritik, wah itu nggak baik, itu dinasti itu. Apa? Dinasti apa? Ya. Saya yang sangat apa ya, risih di telinga saya itu ada pengamat yang mengatakan ini adalah bentuk apa ya? Karena Pak Jokowi menginginkan 3 periode tidak dikabulkan, sehingga sekarang dia masang anaknya. Ini pengamat banyakan makan apa ini? Makan orang-orang apa orang ini? Sudah jelas-jelas Pak Jokowi mengatakan dia tidak mau. Yang menginginkan 3 periode itu bukan Pak Jokowi, bukan keluarga Pak Jokowi, itu masyarakat. Bahkan masyarakat yang dari timur itu menginginkan Pak Jokowi 3 periode. Kenapa kok sampai masyarakat menginginkan itu? Karena masyarakat puas dengan kerjanya Pak Jokowi. Bahkan pengamat dunia, ya kuasa dunia yang sak dunia itu mengatakan Pak Jokowi itu bisa dikatakan seorang pemimpin yang sukses membangun negaranya. Pak Jokowi yang nggak mau, kok dikatakan Pak Jokowi pengen nggak dikabulkan. Loh ini ngomong apa rek sampean iku lho? Ngomong apa lek? Masyarakat yang menginginkan 3 periode, Pak Jokowi menolak. Kenapa? Karena undang-undang jelas hanya 2 periode. Jelas ya, pengamat. Kemudian kemarin ini Pak Jokowi sudah tegas mengatakan terserah anaknya, apalagi anaknya itu kan sudah keluarga, sudah misah kakak, jadi dia tidak mau mencampuri urusan anak. Terserah dia mau kemana itu urusan mereka. Pak Jokowi ngomong begitu kok pengamat ngarang sendiri. Saya lebih percaya Pak Jokowi ngomong begitu, saya dengar loh. Kok pengamat ngomongnya lain? Ini gimana gitu loh. Dikit-dikit dinasti apa? Ya kalau memang Mas Gibran itu diinginkan rakyat, seandainya nanti menang, itu kan yang memilih itu rakyat. Kecuali kalau begitu MK memutuskan kemarin itu langsung Mas Gibran langsung jadi apa misalkan gitu. Atau seperti apa ya zaman dulu kepala daerah dipilih oleh DPRD misalkan langsung jadi, itu ada kecurigaan mungkin. Nah ini kan sekali lagi dipilih langsung. Ini coblosan langsung. Dinastinya di mana? Kok seolah-olah tuh kok apa ya? Dari dulu tuh nggak suka sama Pak Jokowi itu, kenapa gitu kamu tuh? Nah dunia mengakui loh kehebatan Pak Jokowi. Seluruh masyarakat, separuh lebih masyarakat mengakui. Kok Anda masih sakit hati aja gitu loh. Ya saya wajar saya membela Pak Jokowi, itu presiden saya kok ya. Soal anak-anaknya jadi apa itu kan proses demokrasi.
Apa ada undang-undangnya seorang presiden anaknya nggak boleh jadi presiden, anaknya nggak boleh jadi kepala daerah? Kan nggak ada. Selama tidak melanggar undang-undangnya nggak masalah itu. Jadi sekali lagi, kalau memang Anda tidak suka dengan Mas Gibran, tidak suka dengan Pak Prabowo, nggak usah dicoblos. Saya pesan itu, nggak usah dicoblos itu mereka, ya. Mas Gibran, Pak Prabowo nggak usah dicoblos. Nyoblos lain kan masih ada, Bang Anies sama Cak Imin, ada Mas Ganjar sama Pak Mahfud, kan ada. Ya pilih mereka saja, itu loh. Nah yang gitu aja repot Mas aku. Saya paling risih di telinga saya dengar dinasti gini, Allah tuh kok selalu mojokkan Pak Jokowi, gimana gitu loh. Padahal ini sebenarnya gampang ya. Kalau nggak suka sama keluarga Jokowi, nggak usah dipilih. Kemenangan calon-calon 3 pasangan ini ada di tangan Anda. Ya udah Anda kompak gitu. Teman-teman Anda, keluarga Anda semuanya dikasih tahu gitu loh. Jangan milih Pak Prabowo, jangan milih Gibran. Selesai, udah nggak usah milih gitu loh. Masa kadang bingung, ini gimana? Katanya pengamat, ilmunya tinggi. Ya kalau Anda pro dengan apa ya, tokoh yang Anda idola ya silakan, tapi ya jangan ngarang cerita gitu loh. Bisa gara-gara Pak Jokowi minta 3 periode nggak dikabulkan, akhirnya anaknya disuruh yang maju biar apa namanya, kekuasaannya tetap dipegang. Lo matanya picek apa ya dheweke. Nah jelas-jelas Pak Jokowi itu menolak, yang menginginkan tuh masyarakat. 3 periode Pak Jokowi nolak. Dengerin sekali lagi saya ngomong ya, Pak Jokowi nolak, yang menginginkan 3 periode itu masyarakat. Tuh dengar. Kekuasaan apa? Ya geleng-geleng sudah 2 periode ya sudah, dia pun ya sudah gitu loh. Soal dia mendukung pilih itu hak Pak Jokowi, mau kemana saja urusan dia. Walaupun dia kader PDI, kalau dia milih yang lain, apa itu haram? Ya enggak. Wah aneh, namanya pilihan itu bebas. Sudah jelas-jelas dikatakan itu bebas di situ kan. Milih siapa saja, nggak ada tekanan harus begini. Nggak bisa begitu. Seandainya kita ini berpikir apa ya? Ya berpikir jeleknya lah ya gitu ya. Pak Jokowi nanti turun, musuh-musuh Pak Jokowi ini masih banyak. Yang tidak suka dengan Pak Jokowi itu banyak. Ketika Pak Jokowi menjadi presiden, otomatis musuh-musuhnya kalau ngantem tuh mental. Karena apa? Posisi Pak Jokowi masih di atas. Tapi ketika nanti Pak Jokowi lengser, yang mudah-mudahan jangan ya, itu sudah pasti, mudah-mudahan jangan, banyak musuh-musuhnya ini mengambil kesempatan itu. Ketika Pak Jokowi lengser, sudah tidak punya kekuatan lagi, tidak punya kekuasaan lagi, ini nyerang lagi, masih nyerang. Nah, sebagai orang yang memiliki pemikiran yang panjang, memiliki politik yang baik ya, otomatis dia wajib membentengi dirinya sendiri. Kita tuh wajib membentengi diri kita sendiri. Kita wajib membela diri kita sendiri, wajib gitu loh. Nah oleh sebab itu maka seandainya Pak Jokowi posisinya itu walaupun sudah lengser masih kuat, minimal ada anaknya yang di parlemen. Ya ini syukur-syukur ada anaknya yang mau jadi wakil ya. Wakil presiden itu kan posisi Pak Jokowi masih kuat. Ketika ada hantaman-hantaman itu masih ada yang membela dia gitu loh. Ya saya yakin di partai pun misalnya Pak Jokowi masih di PDI, misalnya ada masalah apa ya, misalkan isu yang terbesar ini pasti menggoreng bagaimana supaya Pak Jokowi terjerat dalam korupsi. Itu jurus
jurus utamanya kan, otomatis Pak Jokowi mendapat dukungan atau pendampingan hukum dari kuasa hukumnya PDI Perjuangan itu masih ada. Tetapi apakah itu menjamin? Jadi wajar kalau Pak Jokowi ya itu mempersiapkan anaknya untuk menjadi bentengnya dia. Nah, ini politik loh. Selama tidak melanggar undang-undang, selama tidak itu haram, ya enggak apa-apa loh. Menjaga keluarga sendiri kok nggak boleh. Bagaimana Anda itu? Coba kita memposisikan diri kita sebagai Pak Jokowi, bagaimana? Rasa ketir-ketir ada, sebab apa? Musuh-musuh ini belum bangun semua. Sudah dicoba ngantem, nggak berhasil, tunggu nanti dia lengser. Nah, sudah tidak punya kekuatan full seperti dia jadi presiden, mulailah itu nyerang. Apakah Pak Jokowi mau diem aja pasrah, tidak membentengi dirinya? Pak Jokowi tidak sebodoh itu. Seandainya ya ini sampai terjadi, ya otomatis kan sudah siap. Dengan anaknya ada yang jadi wakil presiden, anaknya ada yang menjadi misalkan masuk ke DPR di parlemen, kan di situ masih ada taring gitu loh. Jangan sampai seperti Pak Harto dulu, begitu turun langsung diserang kan, itu sama kasusnya nanti. Begitu Pak Harto jadi presiden nggak ada yang berani sama sekali, begitu turun posisi dia sakit, diserang dengan korupsi, dengan begini banyaknya itu. Kenapa kok Pak Presiden Soeharto ini nggak kuat lagi? Ya karena sudah nggak ada bentengnya, sudah nggak kuat gitu loh. Menantunya Pak Prabowo pun sudah tidak bisa membantu dia lagi. Anak-anaknya sudah nggak ada yang di pemerintahan. Coba kita mikir, apakah salah Pak Jokowi mau membentengi dirinya? Ini seandainya memang dikatakan dinasti, ya tidak salah. Tapi faktanya yang saya lihat di televisi, yang saya dengar sendiri suara Pak Jokowi ya, itu mengatakan seperti itu. Dia yang tidak mau 3 periode, itu dia yang tidak mau. Karena apa? Undang-undang mengatur seperti itu. Rakyat yang mau. Kemudian kemarin juga dia ngomong, dia memberi kebebasan kepada anak-anaknya, terserah. Orang tua tuh jangan terlalu ikut campur urusan keluarga anaknya. Jelas toh? Kalau soal merestui, dia merestui, namanya orang tua masa nggak merestui. Bapaknya jadi politik, katanya anaknya ikut terjun politik, ya nggak masalah. Seperti bapaknya pemain bola, anaknya ingin jadi pemain bola, ya nggak masalah. Jadi tolong ya kepada masyarakat semua yang mendengarkan YouTube saya ini, ya marilah kita ini berpikir secara jernih ya. Jadi kita itu jangan selalu emosi, selalu tidak puas dengan orang, sakit hati dengan orang, sementara kita nggak kenal orangnya. Jangan ya. Takutnya apa? Anda nanti terkena depresi, Anda terkena stroke, jatuh, perot. Siapa yang rugi? Anda sendiri. Makanya saya mengajak kita semua untuk kita ini harus selalu berpikir positif ya. Selalu positif saja lah, positif. Oh ya kalau gini, kalau ada anaknya presidennya, ya udah namanya juga dia dicalonkan, ada yang meminang dia, ada partai mengajak ini begini, bagaimana begini. Tujuannya satu, untuk mengurus negara ini agar negara itu lebih baik. Kalau negara baik, ekonomi baik, Anda yang menikmati juga. Seandainya ini ya, Mas Gibran naik jadi, Mas Gibran bisa bersama Pak Prabowo tentunya ya, bisa memajukan bangsa ini, ekonomi baik. Yang menikmati siapa? Kita semua kok. Nah, orang mau dimajukan negaranya kok nggak mau, kan koclok. Oke, sedulur, mungkin sekian dulu pertemuan kita ya pada hari ini.
Lain waktu kita sambung kembali dengan cerita dan pembahasan yang berbeda. Oke, para sedulur, mohon maaf atas segala kesalahan. Kalau ada yang tersinggung dengan perkataan saya, sekali lagi mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.